Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas statistik yang kedua. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis variabel. Oke. Nah, sebelum kita membahas tentang variabel, perlu kita ketahui bahwa ada yang istilahnya variabel dan adanya konstan. Konstan adalah sesuatu yang nilainya tidak berubah. Misalnya kecepatan cahaya dan massa proton. Hal ini tidak berubah eh, dan digunakan misalnya dalam perhitungan fisika dan yang lain-lain. Namun ada beberapa hal yang berubah-ubah, misalnya sikap manusia atau kadar gula dalam soft drink. Jadi mungkin biar kita ingat variabel adalah sesuatu yang vary. Jadi ini diambil dari kata vary, dan vary itu artinya itu different in size or degree, atau berbeda pada tingkat atau ukuran. Jadi jika sesuatu dikatakan vary, something varies, makanya artinya ada perbedaan atau beragam. Nah, kemudian dari kata vary ini ada istilah variable. Ini kembali ke ada perbedaan tingkat atau ukuran. Contohnya di sini adalah misalnya dosis kafein, ada mungkin yang 5 mil, ada 10 mil, ada 20 mil. Selain itu ada variabel yang lain, misalnya tadi ada konsentrasi gula dalam sebuah soft drink, atau mungkin kadar tembakau dalam rokok. Dan mungkin ada juga kemampuan berhitung diukur dari persentase benar dari soal aritmetika yang berkisar antara 0 sampai 20. Misalnya ada yang dapat 50%, ada yang dapat semuanya benar dapat 100%, ada yang di bawah 50%, mungkin 20%. Nah, ini semuanya menggambarkan ada perbedaan tingkat, dosis, ada perbedaan jumlah yang benar. Ini kan menggambarkan it varies atau ada perbedaan. Nah, kemudian ada yang dikenal dengan independent variable dan dependent variable. Dan ini umum kita temui di penelitian psikologi. Kembali ke contoh yang tadi, misalnya pengaruh kafein terhadap kemampuan berhitung. Dalam hal ini ada dua variabel. Variabel yang pertama adalah pemberian kafein, dan variabel kedua adalah kemampuan berhitung. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui apakah kafein bisa meningkatkan kemampuan berhitung seseorang. Nah, dalam contoh yang disebutkan itu ada dua sifat. Jadi ada variabel yang memberikan pengaruh dan ada variabel yang menerima pengaruh. Umumnya dalam penelitian eksperimen, istilah yang digunakan adalah independent variable yang itu memberikan pengaruh, dan dependent variable yang menerima pengaruh. Namun selain penelitian eksperimen, ada juga penelitian korelasional. Dalam penelitian ini variabel tidak ada yang dimanipulasi. Jadi dimanipulasi itu artinya tidak diubah oleh eksperimenternya. Misalnya kalau tadi kan eksperimenternya itu bisa mengatur dosis kafeinnya. Misalnya kelompok ini dikasih kafein 5 mil, kelompok yang lain dikasih 10 mil, kelompok ini dikasih 20 mil. Jadi dia bisa mengatur dosis untuk masing-masing kelompok. Namun ada beberapa penelitian di mana ini tidak dimungkinkan, sehingga kita mungkin menggunakan skala atau data yang ada. Misalnya kita menggunakan penghasilan negara atau GDP, dan kita tidak memanipulasi. Kita nggak bisa mengatur bahwa Meksiko dapat sekian GDP, Indonesia dapat sekian GDP. Memang kondisinya seperti itu. Kemudian kita menggunakan data tersebut untuk melihat apakah itu mempengaruhi variabel yang lain, misalnya kebahagiaan atau kesehatan atau literasi. Nah, jadi itu perbedaannya ya. Jadi pada eksperimenter atau peneliti bisa mengatur dosis atau mengatur hal-hal yang diberikan kepada subjek, sementara untuk penelitian korelasional kita tidak melakukan manipulasi atau pengaturan terhadap variabel yang diteliti. Nah, untuk penelitian semacam korelasional ini lebih umum digunakan istilah predictor variable dan outcome variable dibandingkan independent variable dan dependent variable. Contoh
sebenarnya esensinya mirip. Jadi perubahan outcome variable disebabkan oleh perubahan atau berhubungan dengan perubahan pada prediktor. Jadi prediktor digunakan karena ini menggambarkan bahwa ini tidak dimanipulasi sebagaimana pada penelitian eksperimen. Kemudian kita ke skala pengukuran ya. Skala pengukuran ada macam-macam. Dan kita mulai dengan yang paling mendasar itu nominal. Dan skala nominal itu hanya sebuah nama atau label dan angka tidak memiliki nilai yang bisa digunakan untuk perhitungan. Misalnya nanti ini akan semakin jelas ketika teman-teman nanti mulai latihan analisis data menggunakan mungkin SPSS atau Jamovi. Jadi nanti untuk jenis kelamin mungkin ini kan jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan. Dan kita perlu memberikan kode untuk laki-laki dan perempuan. Nah, di sini mungkin kita akan memberikan kode 1 kepada laki-laki dan 2 ke perempuan, atau bisa sebaliknya 2 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan. Yang penting di sini kode tersebut tidak memiliki nilai matematis. Jadi kita tidak bisa melakukan operasi-operasi matematika dengan angka tersebut. Kita tidak bisa 1 kali 2 misalnya laki-laki kali perempuan itu hasilnya apa. Ini hanya dibuat sebagai kode, sebagai label saja dan bukan untuk melakukan operasi perhitungan. Jadi kita tidak bisa menghitung mean, tidak bisa hitung persentase atau rasio dari situ. Ini hanya untuk label. Nah, contohnya adalah seperti agama, suku, misalnya agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha, Konghucu. Ini kita beri label dari 1 sampai 5 mungkin, dan kita tidak diperkenankan untuk melakukan perhitungan dengan angka-angka ini karena hanya sebagai label saja. Contoh lain misalnya suku Jawa, suku Sunda, suku Madura, dan yang lain-lain. Juga negara termasuk juga nominal karena misalnya 1 itu Indonesia, 2 adalah Amerika Serikat, 3 Meksiko, 4 adalah Brasil, 5 adalah Skotlandia, dan seterusnya. Jadi kembali lagi nominal name ya, nominal name, fokus pada ini adalah label, hanya untuk memberi label kepada variabel. Kemudian kita mulai ke skala pengukuran ordinal. Jadi ini memiliki tingkatan. Jadi misalnya nilai ujian bisa dikategorisasi menjadi sangat bagus, bagus, cukup, kurang, sangat kurang. Nah, misalnya kita berikan nilai 5 sangat bagus, 4 sangat bagus, 3 sangat cukup, 2 kurang, dan 1 sangat kurang. Di sini terlihat bahwa ada tingkatan. Bahwa tingkatan yang 1 adalah sangat kurang, dan semakin naik semakin bagus. Jadi ada kayak semacam tingkatan dari 1 sampai 5. Nah, meskipun angka digunakan, namun ini belum bisa digunakan untuk komputasi juga karena jarak satu nilai dengan yang lain tidak sama. Namun ini ini masih jadi perdebatan dan akan saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi misalnya contoh yang kumaksud satu nilai dengan yang lain tidak sama adalah contoh mahasiswa dapat nilai 4 bagus. Ini tidak bisa diinterpretasi bahwa nilainya 2 kali lebih bagus dari yang mendapat nilai 2 karena jarak antara 1 sama 2, misalnya jarak antara kurang dengan sangat kurang, itu belum tentu sama dengan jarak antara sangat bagus dan bagus. Jadi kita tidak bisa berasumsi bahwa jaraknya sama. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini berbeda dengan skala interval. Jadi bagaimana jarak antara satu nilai dengan yang lain sama. Misalnya pada penggaris jarak antara 1 cm dengan 2 cm sama dengan jarak antara 5 cm dengan 6 cm. Jadi ini lebih objektif dan lebih precise pengukurannya. Kemudian 4 cm merupakan 2 kali 2 dan dari 2 cm. Jadi kita bisa melakukan operasi tersebut untuk skala interval. Untuk contohnya yang lain adalah pengukuran suhu Celcius dan Fahrenheit.
Nah, ini berbeda nanti dengan yang namanya eh, rasio, skala rasio yang akan kita bahas nanti. Jadi kalau skala interval ini nilai nol tidak memiliki arti yang pasti. Misalnya nol pada Celsius sama dengan 32 derajat untuk Fahrenheit, dan pada misalnya nol pada Celsius sama dengan 32 derajat untuk Fahrenheit. Dan pada dua kasus tersebut nilai nol artinya bukan berarti tidak ada panas sama sekali. Nah, ini berbeda dengan satuan Kelvin untuk pengukuran suhu, di mana nol artinya tidak ada panas sekali, atau misalnya tidak ada pergerakan dari partikel-partikel yang menghasilkan panas. Dan ini yang dinamakan skala rasio. Nilai nol memiliki makna. Misalnya pengukuran suhu dengan skala Kelvin, nilai nol artinya tidak ada panas. Skala rasio juga bisa dalam bentuk pecahan. Misalnya panjang ada yang 165,5 cm, tapi juga ada yang 157,37 cm. Jadi ada pecahan atau ada angka-angka yang berdesimal. Ini berbeda dengan interval, di mana tidak menggunakan pecahan. Nah, untuk perbedaan antara skala interval dan skala rasio, jadi sama-sama jarak antara satu nilai dengan yang lain, misalnya antara 1 dan 2 dengan 4 dan 5 ini sama. Nilainya sama, yaitu 1 cm. Ini 1 cm. Sehingga kita bisa misalnya 1 2 dan misalnya 2 cm atau 4 cm sama dengan 2 kali 2 cm. Nah, perbedaannya apa antara skala interval dengan skala rasio? Skala interval nilai nolnya tidak absolut atau tidak bisa kita interpretasi, karena seperti contoh tadi 0 Celsius merupakan sama dengan 32 derajat Fahrenheit. Namun ini berbeda dengan skala rasio. Skala rasio 0 memiliki makna absolut seperti skala suhu Kelvin, dan juga dalam skala rasio bisa menggunakan 1,2, 1, misalnya 1,5 atau 1,3 dan 3,4. Kalau untuk skala interval mungkin seharusnya ininya dihilangkan ya, tapi sudah terlanjur. Intinya skala interval tidak ada pecahan atau desimal. Kemudian, di sini ada kontroversi atau perdebatan berkaitan dengan skala Likert. Menurut teman-teman, skala Likert ini apa? Ini sering banget kita pakai di penelitian psikologi. Misalnya tentang agresivitas, tentang self esteem. Ada bentuk soal seperti ini, sangat tidak setuju. Ditandai dengan 1 dan sangat setuju. Ini menggambarkan ya, mungkin kalau agresivitas sangat tidak setuju. Saya ingin memukul orang, atau saya sering berkata kasar. Sangat tidak setuju, dan sangat setuju itu berarti orangnya sering berkata kasar. Nah, menurut teman-teman ini ordinal atau interval? Nah, jadi sebenarnya ini skalanya adalah ordinal. Tapi persoalannya, apakah skala ordinal ini, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh psikolog, itu apakah kita bisa memperlakukan skala Likert ini yang ordinal itu seperti interval? Kalau misalnya penjelasan yang tadi katanya itu ordinal tidak bisa digunakan untuk operasi statistik. Namun dalam perkembangannya ini cukup diperdebatkan. Untuk yang pertama kali kayaknya paper yang pertama kali tahun 70-an kalau nggak salah, siapa sih, Stevens kalau nggak salah. Stevens, dia menulis tentang ini di paper Science. Science itu salah satu jurnal bereputasi di dunia, dan dia melakukan teori, dia mulai mengusulkan teori tentang ada skala nominal, ada skala interval, ada skala ordinal, dan dia menyatakan bahwa untuk skala nominal, ordinal, hal tersebut tidak bisa kita lakukan operasi matematis dengan skala tersebut. Namun kemudian ada kajian lagi oleh beberapa peneliti, dan apakah misalnya skala ordinal ini bisa dibandingkan. Misalnya contohnya adalah saya sangat menikmati bacaan tentang statistik yang umumnya dilakukan skala Likert. Dan misalnya tabulasinya seperti ini ya, untuk mahasiswa psikologi semuanya 4, rata-ratanya 4. Mahasiswa statistik
ada yang 5, ada yang 3 dan ada yang 5 juga, tapi rata-ratanya 4. Jadi kalau dalam kondisinya seperti ini kan kita berasumsi bahwa eh, tingkat kesukaan terhadap statistik sama ya kalau kita lihat dari data rata-ratanya. Nah, ini apakah sama atau tidak? Ini yang menjadi kontroversi. Nah, karena nilai 4 pada dua kelompok tersebut tidak bisa disamakan, maka skala Likert lebih tepat masuk ke pengukuran ordinal. Nah, kemudian perdebatannya di sini, apakah ordinal bisa kita perlakukan seperti interval dan kita bisa menerapkan uh, analisis statistik seperti t-test, seperti correlation, seperti regression. Apakah kita bisa melakukan hal tersebut untuk pengukuran ordinal? Kalau menurut Stevens pada tahun 1951, 1951, iya, dia salah satu, atau bahkan dia mungkin yang membuat teori tentang pembagian skala-skala ini. Dia tidak memperbolehkan penerapan perhitungan matematis seperti rata-rata pada angka dari skala ordinal. Jadi yang kita lakukan tadi itu dia tidak membolehkan hal tersebut. Namun ahli statistik lainnya berargumentasi bahwa hal tersebut boleh dilakukan. Jadi bayangkan 1951 argumentasinya seperti itu. Norman pada tahun 2010, jadi berapa tahun kemudian, masih relevan, masih diperdebatkan. Kadang-kadang ya yang menarik dari perdebatan ilmiah itu seperti itu, bisa bertahun-tahun. Dan ini Norman tahun 2010 menyatakan bahwa penerapan statistik parametrik seperti yang t-test, korelasi, dan ini boleh diterapkan untuk data ordinal. Hal ini karena penelitian empiris dan statistik menunjukkan bahwa tidak terpenuhi asumsi interval memiliki dampak yang sangat kecil pada kesimpulan statistik. Jadi intinya datanya ordinal, skalanya ordinal atau interval, kesimpulan yang lahir dari penelitian tersebut tidak banyak berbeda, sehingga Norman menyatakan, dan sepertinya konsensus ya pada peneliti di saya kurang tahu psikologi atau mereka menyatakan bahwa ini boleh dilakukan. Jadi menggunakan data ordinal atau skala Likert dan diberlakukan secara interval untuk melakukan analisis statistik sebagaimana yang akan kita pelajari di hari-hari berikutnya. Nah, jadi tadi adalah skala pengukuran. Sekarang kita bahas tentang variabel discrete dan continue. Variabel continue variasinya tidak terbatas. Jadi misalnya tinggi, ada orang yang tinggi badannya 175 cm, namun mungkin orang itu berbeda bisa di antara, jadi ada kayak perbedaan yang sangat kecil antara orang yang 175,5 dengan yang 175,2. Jadi meskipun sama-sama 175 cm, namun kalau kita menggunakan pecahan, kita bisa melihat bahwa ada kayak orang yang bisa masuk di antaranya itu. Nah, jadi kita bisa melihat ada selisih yang sangat kecil, dan itulah continuum. Jadi kita bisa melihat selisih, atau kita bisa dalam satu nilai tertentu bisa jadi ada nilai di tengahnya, di antaranya, dan itu tidak terbatas. Kemudian ada variabel discrete, variasinya terbatas atau bisa dihitung. Misalnya ada keluarga yang memiliki 3 anggota atau 4 anggota dan tidak ada nilai di antara angka tersebut. Karena ini adalah frekuensi, maka angka akan selalu bulat dan tidak ada pecahan. Jadi ya mungkin itu aja sih yang diingat. Satunya bulat dan tidak ada pecahan, dan satunya ada pecahan dan variasinya tidak terbatas. Jadi ini adalah visualisasinya. Variabel discrete seperti family size, kita hitung ini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan ya udah, itu sudah bulat. Tapi kalau untuk variable continuous seperti ini, charismatic, highly charismatic sama not at all charismatic. Jadi ada not at all, somewhat, ada yang bisa di sini, dan kalaupun ada yang di sini itu masih ada, bisa di antara dua titik itu masih bisa ada lagi. Jadi ini yang dinamakan continuum. Ini nilainya bisa tidak terbatas. Oke, jadi itu beberapa penjelasan tentang variabel hari ini. Jika ada pertanyaan silakan ditulis, dan mungkin bisa dibahas di sesi breakout room, atau mungkin bisa ditulis di kolom komentar di
videonya. Ini beberapa referensi yang saya gunakan untuk kuliah ini: Barry Cohen, Explaining Psychological Statistics, kemudian Andy Field, Discovering Statistics Using IBM M SPSS Statistics. Sekian dari saya, terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.